Selamat malam, salam jumpa kembali dengan saya hambanya Reverend Darome Samaliu dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini tanggal 17 Juni 2022 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, malam di Jawa Timur. Secara kontinu saya hadir di hadapan saudara untuk memberitakan kebenaran firman Allah sesuai instruksi, sesuai perintah Tuhan, sesuai komando Yesus Kristus sebagai junjungan saudara dan saya. Kita diperintahkan, pergilah beritakan Injil sampai ke seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai di seluruh dunia, di 5 benua di muka bumi ini. Sudah tidak ada waktunya lagi buat saudara dan saya untuk bersantai ria. Sudah saatnya kita pergi memberitakan kebenaran firman Allah. Yesus akan segera kembali untuk yang kedua kali. Karena itu selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatan, dengan segala apa yang engkau miliki. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, disanjung, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rahmat anugerah-Mu Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu jualah. Kalau kami ada sampai pada malam yang indah, yang penuh kebahagiaan, penuh kenangan. Sepanjang hari kami nikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi semua orang yang berharap, yang percaya kepada Tuhan. In Jesus' name. Terima kasih Engkau kuluskan hamba-Mu, urapi bibir dan segala pikiran, mindset hamba-Mu. Sensor ilahi akan bekerja dengan dahsyat menyertai hamba-Mu pada malam ini. Para pendengar, para netizen yang berbahagia, yang dicintai oleh Tuhan, di mana saja mereka berada, yang sempat mendengarkan Injil Kerajaan Surga disampaikan menjelang hari Tuhan sudah dekat. Dan Tuhan sedang bekerja dan bekerja, karena hari kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk manis untuk mendengarkan perkataan-Mu. In Jesus' name. Amin, amin, amin. Selamat malam, salam jumpa kembali. Hari ini tanggal 17 Juni 2022 jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali lagi saya bersua dengan saudara. Kembali lagi saya menyapa saudara dengan firman Allah untuk dibentangkan pada malam yang indah ini. Saya melayani Tuhan, saya melayani firman Tuhan melalui internet channel YouTube ini. Saya tidak cari sesuatu dalam pelayanan ini. Ada orang yang mencap saya mencari sesuatu. Itu masing-masing opini saudara yang saudara sampaikan. Ada orang berkata wajahnya terlalu seram, wajahnya tiada, harus penuh kelembutan. Saya tidak bisa di hadapan saudara, terutama di hadapan Tuhan, saya bersandiwara, bermuka manis tetapi berhati jelek. Saya apa adanya. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi di antara saudara dan saya. Hakim di atas segala hakim yang akan mengadili saudara dan saya. Siapa yang didapati benar di hadapannya. Hari ini Sipko, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Tema, pergilah dan jangan berbuat lagi. Jangan berbuat dosa lagi.
kata Yesus ketika dia diperhadapkan, ketika ahli-ahli, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, membawa seorang yang terkedapatan melakukan dosa perzinahan. Saya selidiki wanita ini bernama Maria Magdalena. Dia terlibat skandal perzinahan. Dan Maria Magdalena ketangkap basah. Dan Yesus menjadi ujian. Dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Bagaimana gerangan, bagaimana keputusan yang Yesus akan sampaikan kepada mereka. Saya akan angkat di dalam ayat pokok saya pada malam ini. Saya angkat dalam Injil Yohanes pasal 8. Ayat 2 sampai 11. Tetapi ayat yang akan saya bahas pada malam ini kepada saudara dan saya adalah Injil Yohanes pasal 8 ayat 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Tentang perempuan kedapatan bersinah. Saya bacakan dalam nama Yesus. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Di ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Perempuan ini perempuan yang disangkakan berbuat zina. Perempuan ini saya telusuri dan saya dapati namanya bernama Maria Magdalena. Tentu nama Maria di Yerusalem di zaman itu banyak. Tetapi yang diungkap pada malam ini Maria Magdalena. Di ayatnya yang ke-5, ayat 4, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mereka bertanya kepada Yesus. Di ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Hukum Taurat melegalkan untuk melempari, merajam batu kepada perempuan yang berzina ini. Di ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka mencari-cari kesalahan. Mereka mencari-cari celah untuk mendakwa Yesus. Mereka akan mencari-cari kesalahan sehingga mereka mendapatkan informasi bahwa Yesus telah menista ajaran hukum Taurat. Di ayatnya yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus menantang kepada mereka, kepada orang banyak, dan memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang mendakwa perempuan yang berzina, kedapatan berzina, yang diperhadapkan kepada Yesus. Dia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa yang merasa diri benar, Yesus menantang kepada mereka. Barang siapa yang tidak merasa berdosa, barang siapa yang merasa dirinya hebat, merasa rohaninya, baiklah, ia lebih dulu melempar batu untuk mengeksekusi wanita Maria Magdalena yang kedapatan berzina. Yesus sangat spektakuler. Dia mempunyai teka-teki
Dia bisa menjebak. Dia bisa menghindar dari segala jebakan. Kita juga diberikan kemampuan untuk menghindari orang-orang yang mendakwa saudara, iblis yang hendak mendakwa saudara. Dan orang-orang yang sering digunakan, sering menjadi sarana iblis adalah orang-orang terdekat saudara dan saya. Entah suami, entah istri, entah anak, entah keluarga, adik, papa, mama. Siapapun bisa menjadi penyebab untuk mendakwa saudara. Tapi jika kita berada dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan dan Roh Kudus menyertai saudara, jika kita bersandar berharap kepada Tuhan, saya katakan pada malam ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada membela saudara. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada dalam bahaya maut sekalipun, Allah sanggup menolong saudara. Ketahuilah dan camkanlah pada malam ini, firman Allah datang pada saudara dan saya. Tuhan adalah pembela kita yang agung. Saya katakan, sehelai rambut dari atas kepala saudara tidak akan gugur tanpa restu Tuhan. Berarti kita sangat spesial di hadapan Tuhan. Kita adalah digambarkan adalah biji mata Allah, organ penting yang maha mulia, Allah semesta langit dan bumi, yang saudara layani dan saya, yang saudara yakini dan percaya kepada Dia, Yesus Kristus, jawaban dari segala persoalan, masalah yang ada, yang kita hadapi. Haleluya. Ayatnya yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, dan tetap di tempatnya. Apapun yang diasah kepada saudara, apapun yang diperuncing, alat tool untuk diruncingkan untuk menyerang saudara di siang atau malam, dalam keadaan damai, dalam keadaan kekacauan, Allah menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama saudara. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan lagi. Jangan tinggalkan karya keselamatan. Jangan tinggalkan kemuliaan Tuhan itu. Jangan tinggalkan panggilannya itu. Haleluya. Iblis sedang bekerja untuk menghancurkan umat Tuhan. Tapi saudara dan saya, jika Roh Kudus, jika Tuhan di pihak saudara, jika Allah menyertai saudara, tidak usah takut. Hilangkan saja kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan saudara. Tinggalkan, lepaskan, letakkan di kaki Yesus. Segalanya Tuhan sanggup melepaskan saudara. Tuhan sanggup meluputkan saudara. Tuhan sanggup membuat mujizat. Tuhan sanggup berbuat yang ajaib, tanda-tanda ajaib yang mencengangkan saudara, yang membuat saudara berkata, oh kok begini, amazing, luar biasa. Itulah jaminan bagi orang-orang yang percaya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Itulah jaminan bagi orang yang bersandar, berharap penuh kepada junjungan kita yang mulia, Yesus Kristus. Segala ucapan Yesus itu semuanya sahih. Itu semuanya A1+. Ya dan amin. Segala perkataan Yesus, segala ucapan Yesus yang ada dalam firman Allah ini, tidak ada yang doib, tidak ada yang berbohong. Dia menepati janji. Dia berbicara di atas kebenaran, di atas segala kebenaran. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan, haleluya. Di ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun menghukum engkau. Yesus seolah-olah bertanya kepada perempuan
yang hendak dieksekusi mati oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, orang-orang yang mendakwa perempuan ini, orang-orang yang menangkap basah wanita yang telah melakukan dosa ini, dan mereka memperhadapkan kepada yang mulia Yesus Kristus, junjungan saudara dan saya, untuk mencobai dia. Tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Dia berkata kepada saudara dan saya, segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi telah aku diberikan kepadaku. Hanya melalui aku. Keselamatan hanya melalui aku. Di luar Tuhan Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Pegang dan camkan itu perkataan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus Kristus, jalan pengampunan dosa saudara. Yesus Kristus jawaban dari segala hidup kita ini. Haleluya. Jika kita berada dalam kesesakan, jika kita berada dalam permasalahan yang berat, jika beban yang menekan saudara, jika beban yang menimpa saudara, jangan engkau lari pada kekuatan manusia, lari pada kekuatan yang engkau miliki, akan sia-sia. Terkutuklah orang yang berharap manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Segala dosa dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak di-excuse oleh Tuhan. Asal engkau datang dengan Tuhan, asal engkau datang dengan segenap hatimu, asal engkau datang dengan kejujuranmu, dengan ketulusanmu, kepolosanmu, maka Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pemurah, Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan segera melaksanakan apa karakter Dia, karakter ilahi, mengampuni saudara dari dosa, melepaskan saudara dari penghukuman api neraka. Hanya orang-orang yang bebal, hanya orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah, hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, hanya orang-orang yang menista Tuhan, hanya orang-orang yang menduka-citakan Tuhan, hanya orang-orang yang tidak yakin kepada Yesus Kristus. Mereka adalah calon-calon untuk dihukum di dalam neraka untuk selama-lamanya, forever and ever. Saudara dan saya adalah tebusan umat, ketebusan Tuhan. Saudara dan saya sangat spesial di hadapan Tuhan. Saudara dan saya sangat berarti di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Pegang itu ucapan Yesus, pegang janji Yesus pada saudara. Karena itu saudara dan saya, peganglah apa kata Yesus. Segala ucapannya ya dan amin, sahih. Oke, kita ikro lagi. Kita ikro di ayatnya yang ke kita sudah baca tadi. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, seringkali kita melakukan dosa. Seringkali kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha Rahmat, yang penuh rahmani dan rahim itu. Dia berkata kepada saudara dan saya pada malam ini, dengarkan firman Allah. Dia berkata, pergilah, jangan melakukan dosa lagi. Hentikan segala dosa saudara. Hentikan segala perbuatan saudara yang menduka-citakan Tuhan, yang menista Tuhan, yang menista karya keselamatan, yang menista pengorbanan Yesus di bukit salib itu. Salib, pengorbanan salib Yesus di kayu salib membebaskan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Sebab itu hargailah pengorbanan itu. Hargailah dengan setinggi-tingginya. Rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Dia. Yesus namanya juru selamat saudara, juru selamat isi dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Di luar Tuhan saudara dan saya akan kecewa. Di luar Tuhan kita akan melakukan, kita akan merasakan kehampaan, kekosongan. Hati kita jadi gersang, hati kita jadi gundah gulana, hati kita kecewa, hati kita memberontak, hati kita berluka lara, hati kita berduka cita. Tapi bersama Tuhan, jika engkau dengan Tuhan, jika engkau bersandar penuh, jika engkau percaya kepada Dia, maka segala bebanmu Tuhan angkat dan lalukan.
Haleluya. Tadi kita telah baca di part 1 tentang perempuan yang kedapatan bersinar. Di part yang kedua kita akan dapatkan tentang perempuan yang bertemu Yesus di sumur Yakub. Perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Bukan secara kebetulan Yesus datang di sana, dan bukan secara kebetulan wanita Samaria, wanita yang berdosa ini berjumpa dengan juru selamat air hidup itu, Yesus Kristus. Ada rancangan yang indah buat wanita Samaria yang berdosa ini. Ada perjumpaannya dengan Sang Mesias Juru Selamat saudara dan saya, Yesus Kristus, di sumur Yakub. Ada dialog, ada pembicaraan mereka di sana. Yesus bercakap-cakap, Yesus mengizinkan perempuan yang berdosa ini mengutarakan isi hatinya, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan apa gerangan yang sedang ia lakukan. Dan Yesus dengan mendengarkan, dengan dia mendengarkan, karena Tuhan itu maha pendengar, maha mengetahui, maha mengampuni saudara, maha memberikan saudara tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jika kita berjumpa dengan Tuhan, jika kita datang kepada Tuhan, jika kita anggap Yesus sebagai air kehidupan. Mereka berjumpa di sana. Wanita Samaria yang terkenal wanita berpoliandri, mempunyai suami lebih dari satu. Apakah gerangan yang terjadi kepada perempuan Samaria ini? Satu suami, satu pria tidak cukup bagi seorang wanita yang berjumpa dengan Yesus, orang Samaria ini di sumur Yakub. Sering kita anak-anak Tuhan, sering kali hamba-hamba Tuhan tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa berkekurangan, selalu merasa kurang dan kurang. Baiklah pada malam ini kita tinggalkan dan bertobat. Kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Kita baca ayatnya yang saya angkat di dalam, kita mundur ke dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13, 14 dan 15 serta 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13, 14, 15 dan 42. Kita lompat ke 42. Di situ spektakuler, di situ luar biasa. Orang yang berdosa, wanita Samaria yang berdosa ini, yang terlibat skandal, bersuamikan banyak orang. Di ayatnya yang ke-42 spektakuler, dia menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi saksi hidup, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Orang yang di luar Tuhan akan selalu merasa haus, dahaga. Orang yang tidak bersyukur selalu merasa berkekurangan. Tuhan ajarkan pada malam ini kepada saudara dan saya pada malam ini, dengarkanlah firman Tuhan. Kita belajar bersyukur, kita belajar berterima kasih akan kemurahan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan padanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus memberikan kisi-kisi, Yesus menjelaskan tentang dirinya bahwa dialah sumber air yang hidup itu. Datanglah kepada Tuhan, datanglah. Carilah Tuhan selama ia masih hendak ditemui. Layani dan Tuhan selagi saudara masih ada, diberi waktu dan kesempatan di dalam hidup ini. Hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Hidup ini misterius. Hidup ini tidak ada yang tahu, tanda tanya. Hidup ini penuh tanda tanya. Tapi bagi saudara dan saya, bagi saudara yang telah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus, bagi saudara yang dipilih oleh Tuhan, yang bagi saudara yang sudah mencintai Tuhan, peganglah
erat-erat. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Jangan murtad. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Jangan salibkan Tuhan untuk second time lagi. Tetapi baiklah kita selalu berada dalam tuntunannya. Baiklah kita selalu berada dalam bimbingannya. Karena dia adalah gembala yang baik. Saudara adalah domba-dombanya. Saudara adalah jemaatnya. Saudara adalah pengantin Kristus Yesus. Yesus akan segera kembali untuk kedua kali. Baiklah kita selalu dengan Tuhan. Baiklah kita selalu hidup mengimani dengan secara full bahwa Yesuslah kekasih jiwa saudara dan saya. Haleluya. Dia akan datang kembali untuk kedua kali. Entahlah kapan, kita tidak tahu. Tapi Tuhan berkata, berjaga-jaga. Aku datang seperti pencuri. Berwaspadalah. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena itu saudara, biarlah kita selalu berada merasakan air yang hidup itu. Yesus sendiri memperkenalkan diri kepada perempuan Samaria yang berdosa ini. Dan malam ini dia memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Bahwa kita adalah, Yesus adalah air kehidupan. Saudara dan saya, jika engkau percaya Tuhan, jika kita meyakini, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita secara total, tanpa syarat, maka saudara akan merasakan sukacita. Maka saudara akan merasakan damai sejahtera. Maka saudara merasakan sentosa dan bahagia. Haleluya. Ayat 15, kata perempuan kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini masih terselubung, mata batin rohaninya masih terselubung. Ketika Yesus, semakin dia dekat kepada Yesus, semakin dia mengutarakan isi hatinya kepada Yesus Kristus, maka pelan-pelan mindset pikiran wanita ini, sensor pikirannya terbuka dan bekerja secara aktif. Dan dia mengerti bahwa di depannya adalah air yang hidup. Dia memperkenalkan dirinya, akulah air kehidupan itu. Seringkali kita tidak tahu maksud Tuhan. Seringkali kita sangat tidak memahami apa arti kehadiran Yesus dalam hidup saudara. Seringkali kita menyaksikan Tuhan. Seringkali kita melakukan perbuatan yang tercela. Seringkali kita melakukan pemberontakan. Seringkali kita melawan. Seringkali kita tidak percaya. Seringkali kita tidak akui kehadirannya. Hari ini, malam ini, tinggalkan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Yesus Maha Pengampun, Maha Pengasih. Buat saudara dan saya. Haleluya. Baik, kita mundur lagi ke Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 6. Di sini juga berbicara tentang perempuan. Perempuan ini perempuan yang perempuan pasal 6. Perempuan ini datang berjumpa menemui Yesus di rumah Simon orang kusta. Kejadian ini ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon orang kusta, datanglah seorang wanita yang membawa suatu barang yang berharga, kepunyaannya yang sangat berharga. Dia persembahkan kepada Tuhan. Ada orang yang merasa terganggu, ada orang yang merasa kejang-kejang dalam tim Yesus pada hari itu, saat itu. Karena wanita ini memboroskan, menghambur-hambur minyak yang mahal, narwastu yang mahal itu. Tapi bagi wanita ini, dia berbahagia, dia tidak merasa rugi karena berjumpa dengan juru selamat saudara dan saya. Karena berjumpa dengan sumber air hidup, gembala yang baik, roti kehidupan, pokok anggur yang benar, singa dari Yehuda, namanya yang kita kenal, Jesus Christ. Jesus Christ, Yesus Kristus. Haleluya.
Maka tadi saudara pasalnya yang ke-14 ayat 6 saya bacakan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sering kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengusaha yang diberkati Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati berlimpah-limpah daripada Tuhan, akibat kita melayani Tuhan dengan segenap hati, kita sudah lupa segala-galanya. Kita mementingkan egosentris saudara kita. Seringkali kita memandang rupa, seringkali kita tidak menghargai sesama rekan seperjuangan di ladang Tuhan. Itulah yang sangat berbahaya. Hari ini tinggalkan. Hari ini baiklah kita mempunyai kasih yang sempurna. Kasih yang menamaikan saudara dan saya sebagaimana Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai bukti nyata bahwa dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi. Dia sangat cinta semua orang. Bagi orang yang mau datang kepada dia. Saya katakan pada malam ini, saudara-saudara para pengusaha yang diberkati Tuhan. Ingat, ekonomi dunia semakin kita boros, semakin kita melarat menuju kemiskin. Tetapi berbanding terbalik dengan ekonomi Yesus ilahi, Yesus Kristus. Semakin engkau memberi buat pekerjaan Tuhan, buat kelebaran pekerjaan Tuhan, semakin berkatmu dilimpahkan. Semakin engkau dilipat gandakan berkat itu. Karena itu saudara, yakinlah dengan 1000%. Yakinlah bahwa apa yang aku buat kepada Tuhan dengan maksud untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaannya, semuanya akan tertulis dalam buku kehidupan dan semuanya akan digantikan oleh Tuhan. Saudara, pada malam ini, harta yang engkau miliki, harta yang engkau dapatkan itu hanyalah sementara, titipan yang sementara. Itu tidak kekal, titipan yang semu, titipan yang rapuh. Ada masanya, saudara, tidak akan ada arti lagi pada hidup saudara. Karena itu, selagi masih hidup ini, baiklah kita berkarya buat kemuliaan nama Tuhan. Kita ke Yesaya pasal 1 ayat 18 dan kita kembali dan kita lanjutkan di Mika, kitab Mika pasal 7 ayat 19 dan kita akhiri dalam Injil, dalam surat Kolose pasal 1 ayat 14. Ayo, baiklah kita meluncur ke Yesaya pasal 1 ayat 18. Setiap dosa Tuhan sanggup mengampuni. Setiap dosa Tuhan sanggup menghapuskan. Setiap dosa, tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Yesus Kristus. Asalkan engkau datang dengan segenap hati. Asalkan engkau datang dengan pengakuan yang jujur. Serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dursila itu. Perbuatan yang menduka citakan Tuhan. Perbuatan yang mendatangkan murka Tuhan buat saudara dan saya. Hari ini kemurahan Tuhan, Injil kerajaan Allah tetap akan diberitakan sampai pada kesudahan alam. Selagi saya masih hidup, selagi Tuhan percayakan saya bernapas, saya akan tetap melayani Tuhan. Apapun pertaruhannya, apapun resiko dalam memberitakan firman Allah, saya telah mempersiapkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini saudara, hari Tuhan sudah dekat. Dia akan datang menyeleksi saudara. Dia akan datang menghukum saudara. Dia akan datang memberikan, menertibkan saudara dengan terukur. Karena dia itu bukan Allah yang kejam. Dia bukan penguasa. Dia bukan Allah semesta langit dan bumi yang dimuliakan Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah segenap bangsa, Allah para rasul, para nabi, Allah tokoh-tokoh gereja, Allah nenek moyang saudara, Allah saudara, Allah orang tua saudara. Dia penuh rahmat, dia penuh kasih, dia penuh, dia cinta saudara. Kuning, hitam, merah, putih, dia cinta segala bangsa. Haleluya. Marilah kita, baiklah ayat
Yesaya pasal 1:18, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti yang dialami, yang diberikan Tuhan kepada perempuan orang berzina ini, yang kita baca dalam Injil Yohanes tadi. Seperti yang dialami oleh perempuan yang berjumpa, orang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Dia mendapat pengampunan seperti wanita yang mengorbankan harta yang ia miliki. Harta yang berarti, harta yang mahal, harta yang luar biasa. Nilainya tinggi. Tapi dia persembahkan untuk Tuhan. Dan apa yang ia buat semuanya tertulis dalam buku kehidupan, dalam register Tuhan. Malam ini saudara dan saya, engkau sudah dengarkan firman Allah. Saya ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah melalui channel YouTube ini. Melalui internet yang Tuhan berkati ini, saya tetap beritakan firman Allah. Ada orang yang berkata, Om jangan cuma khotbah di sosial medsos. Saya senangnya rindu untuk pergi berkhotbah di mana saudara, di mana saja. Tapi keadaan yang membuat saya tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan. Karena ketika saya melakukan perjalanan, itu memerlukan dana, saya tidak mempunyai harta. Saya tidak mempunyai uang cash, tetapi saya berlimpah dengan kasih setianya Tuhan. Saya berada dalam keadaan sehat, anak istri saya diberkati. Kami hidup dalam kelimpahan berkat. Kami hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Dan dalam keadaan sehat, haleluya, memasuki umur 60 tahun. Hari ini kekuatan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan pada saya, tetap bersemi, tetap mengebu-ngebu. Luar biasa kalau Tuhan yang mengurapi saudara dan saya. Luar biasa kalau Tuhan memanggil saudara. Luar biasa kalau campur tangan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dahsyat dan luar biasa. Kemurahan anugerahnya itu spektakuler, dahsyat dan mencengangkan. Wow, amazing. Eskalasi perjalanan, tanda-tanda Yesus akan segera kembali untuk kedua kali sudah terbukti, sudah terlihat di depan mata saudara. Apakah saudara masih berdiam diri? Apakah saudara masih bermasa bodoh? Tinggal bagaimana kita menyikapi waktu yang Tuhan berikan bagi saudara. Merah seperti apapun dosa saudara, diampuni seperti Tuhan sanggup menghapuskan dosa saudara, sehingga dosa saudara tidak bisa lagi terlihat karena sudah diputihkan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang sudah mengampuni saudara dan saya, dan saudara dan saya berhak masuk bersama dengan Dia dalam kerajaannya memerintah untuk selama-lamanya, forever and ever. Mikah pasalnya yang ke-7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut, ke dalam tubir laut. Tubir itu berbicara tentang patahan antara gunung dan lembah, jurang tebing, jurang yang dalam. Itu dikatakan tubir laut. Apapun Tuhan dapat ampuni saudara, apapun Tuhan sanggup memaafkan saudara, apapun yang kita lakukan, apapun kesalahan kita, apapun perbuatan kita yang melanggar akidah peraturan Tuhan, yang melanggar firman Allah, Tuhan sanggup mengampuni saudara, Tuhan sanggup menghapuskan dosa saudara. Karena itu, katakanlah terima kasih Tuhan. We thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Because you the way on the truth. Sedangkan dalam Kolose pasal 1 ayat 18, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Paulus menuliskan pada saudara dan saya, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya katakan sekali lagi, dosa apapun saudara,
Tuhan pasti ampuni saudara dan saya. Sebab itu saudara, bertobatlah. Baik sebab itu saudara, engkau sudah mendengarkan firman Allah. Firman Allah selalu disampaikan melalui channel-channel YouTube, melalui live streaming Facebook, melalui khotbah-khotbah di depan, di pinggir jalan, melalui khotbah-khotbah dari mana segala pun. Kalau firman Allah dibentangkan saudara, di mana nama Tuhan, di mana nama Tuhan disampaikan, di mana nama Tuhan dimuliakan, di situ Dia hadir. Karena Allah kita adalah Allah omnipresent, Dia ada di segala tempat. Dia tidak terbatasi dengan ruang yang kita miliki dunia ini. Dunia ini tidak bisa membatasi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Dia kita mendapatkan pengampunan dosa. Bagi saudara yang selalu melihat channel saya, tolong saudara subscribe. Karena saya setiap saat menyampaikan firman Allah. Memang saya dispesialkan Tuhan untuk memberitakan firman Allah melalui channel YouTube ini. Tuhan sudah menuntun, Tuhan akan tetap menuntun perkataan ucapan saya. Sehingga segala ucapan yang saya keluarkan bukan menjadi sandungan bagi orang banyak. Bukan membawa saya ke ranah hukum. Tapi apa yang saya sampaikan ini saudara, semuanya dalam instruksi Tuhan Roh Kudus. Sebab itu sedikit pun saya tidak takut. Karena Dia adalah pembelaku yang agung. Dia adalah pembelaku yang dahsyat. Dia mengurapi aku dengan darahnya, dengan kuasanya, menyampaikan berita firman Allah. Orang Kalimantan yang komplain sama saya, malam ini engkau berhenti. Engkau tidak bisa memaksa saya untuk menjadi berkhotbah dengan muka yang penuh damai. Saya tidak berkhotbah, saya tidak menyampaikan firman Allah. Saya menyampaikan firman Allah karena saya melawan penguasa-penguasa di udara. Iblis harus dipatahkan, iblis harus dihentikan, iblis harus tidak berdaya menembus supranatural Roh Kudus yang ilahi, yang kita miliki, yang saudara miliki dan saya. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur pada malam ini kami sudah dengarkan firman Allah yang hidup, firman Allah yang betul-betul Tuhan menyenangkan, firman Allah yang menyegarkan jiwa kami in Jesus name. Yang sakit engkau sembuhkan dalam namamu Yesus Kristus, karena engkau adalah penyembuh. Engkau Tuhan yang mempunyai hidup, napas hidup ini. Tuhan yang memerlukan pertolongan, yang berada dalam kesesakan, dalam masalah keluarga pribadi, lepas pribadi Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau lepaskan mereka, engkau adalah jawaban, engkau adalah Tuhan yang hidup. Yang lemah engkau kuatkan, yang Tuhan yang hendak pergi meninggalkan engkau. Malam ini hentikan niat mereka. Cegat dalam namamu Yesus Kristus. Berdoa buat pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, sampai di mana saja, di seluruh NKRI ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran mereka. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan, dan mereka berkati, berikan kesehatan buat mereka, lindungi mereka Tuhan, bijaksana daripada Tuhan. Negeri kami, biar kami aman, tentram di seluruh negeri NKRI ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Tuhan hadir, Tuhan melindungi. Kami orang-orang percaya Tuhan. Segala anasir yang hendak membinasakan kami umat Tuhan, kami patahkan di dalam namamu Yesus Kristus. Engkau siap mengurapi kami, engkau siap menguduskan kami Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat YouTube Tuhan, buat internet Tuhan, YouTube, buat Facebook Tuhan, Instagram, TikTok dan lain-lain Tuhan. Kiranya engkau berkati mereka Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, sertai mereka segala yang mereka Tuhan sampaikan Tuhan. Biarlah namamu memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Keselamatan datang buat mereka Tuhan, datangnya daripada Tuhan. Haleluya, in Jesus name, in Jesus name. Pada malam ini kami mau tidur, Tuhan pelihara dan Tuhan jaga kami. Luputkan kami dari bahaya maut sekalipun. Malaikat Tuhan mengawal, menjaga orang-orang percaya Tuhan.
seperti pedang bermata dua yang berapi bernyala di depan pintu umat-umatmu, hamba-hambamu. Esok pagi kami bangun menikmati hari yang baru. Esok pagi kami menerima udara yang segar. Rahmat Tuhan berlaku bagi kami. In Jesus' name. Amin, 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 amin. Selamat malam. Salam jumpa kembali saudara. Jika saudara merasa diberkati, saudara please, saudara tidak merasa rugi kalau saudara tombol subscribe. Jadi ketika saya menyiar, saudara akan melihat video-video baru. Dan saudara, jika saudara merasa diberkati, silahkan. Kalau saudara tidak merasa diberkati, saya tidak memaksa saudara. Bye-bye, selamat malam. Salam jumpa kembali. Sampai jumpa di gelombang yang sama.